Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indiani, BP 1910-22-3010 dari kelas Penyusunan Rencana Bisnis Agri B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu saya. Tugas 1. Tentukan beberapa peluang usaha yang akan saudara kembangkan. Jelaskan dari mana sumber ide usaha yang saya dapatkan. Yang pertama yaitu bola-bola ubi. Sumber ide usaha bola-bola ubi ini berasal dari faktor internal melalui intuisi atau pemikiran diri sendiri, di mana menurut saya ubi sangat jarang diminati oleh konsumen karena biasanya hanya direbus saja, sehingga ide usaha ini muncul agar ubi dapat dinikmati dengan cara yang berbeda dan akan menarik perhatian konsumen. Yang kedua yaitu potato ball. Sumber ide usaha potato ball ini berasal dari faktor internal yang dimana pengalaman diri sendiri. Saya sangat menyukai kentang sehingga muncullah ide usaha ini untuk membuatnya. Peluang dari usaha ini pun juga menyulitkan untuk dikembangkan. Selain itu, saya akan menambahkannya dengan berbagai topping untuk menjadi isian dari potato ball tersebut. Yang ketiga yaitu lumpia apel. Sumber ide usaha lumpia apel ini berasal dari faktor eksternal yaitu permasalahan yang sering dihadapi, di mana kadang kita pernah menemui rasa buah apel yang kecut sehingga menjadi tidak enak untuk dimakan. Maka dari itu, ide usaha ini sangat menarik untuk dikembangkan, di mana dapat menarik perhatian konsumen untuk menikmati apel dengan cara yang berbeda. Yang kedua, berikan argumentasi saudara terhadap usaha-usaha tersebut. Yang pertama yaitu bola-bola ubi. Ubi biasanya hanya dinikmati dengan cara direbus sehingga jarang diminati oleh konsumen. Dengan adanya ide usaha ini, konsumen dapat menikmati ubi dengan cara yang lebih enak dan bisa dijadikan cemilan di waktu senggang. Selain itu, ubi juga kaya akan nutrisi di mana cemilan ini akan menjadi makanan yang sehat. Menurut saya, ide usaha ini dapat berpeluang di pangsa pasar dengan menambahkan berbagai topping seperti coklat, serta harga yang terjangkau akan membuat konsumen dan bola-bola ubi ini pun dapat dinikmati kapan saja oleh berbagai kalangan umur. Yang kedua yaitu potato ball. Kentang merupakan jenis tanaman dari umbi-umbian yang olahannya sangat banyak dan inovasi makanan berbahan kentang pun tidak sedikit. Peminat dari kentang juga sangat banyak, maka olahan dari kentang sehingga untuk ditawarkan ke masyarakat tidak akan begitu sulit. Selain itu, potato ball ini bisa dinikmati oleh siapa saja dan kapan saja, yang akan menjadi snack untuk bisa dinikmati di waktu senggang. Ditambah dengan berbagai isian topping seperti keju, sosis, dan lain-lain akan membuat masyarakat menjadi tertarik dan ingin mencobanya, di mana peluang dari usaha ini sangat menjanjikan. Yang ketiga yaitu lumpia apel. Pada umumnya lumpia yang ada di pasaran berbahan baku kulit lumpia dengan isian sayuran ataupun daging, sehingga lumpia isi buah terutama dari apel ini jarang ditemukan. Selain itu, kadang saat membeli buah tidak sesuai dengan harapan, di mana ada beberapa jika dimakan secara langsung terasa kecut. Menurut saya, ide usaha ini jarang adanya karena biasanya yang beredar di pasaran ciri khas lumpia yang itu berisikan dengan sayur ataupun daging. Maka dari itu munculnya ide ini dapat dikembangkan di mana menikmati buah apel dengan cara yang berbeda dan rasa yang nikmat. Dari pembuatannya pun sangat mudah untuk dilakukan dan juga menambah variasi rasa yang berbeda dari lumpia itu sendiri, hingga dapat bersaing meskipun berasal dari isian buah, serta dapat juga memenuhi kebutuhan pasar terhadap suatu produk yang unik dan berinovasi. Yang ketiga, pilihlah salah satu usaha yang akan dikembangkan untuk usaha individu. Gunakan kriteria yang dapat menjadi ukuran dalam memilih usaha menggunakan skala Likert. Dapat kita lihat pada tabel di atas ini, yang kriteria yang pertama yaitu ketersediaan bahan baku. Yang kedua, harga bahan baku, lama proses pembuatan, modal, segmentasi pasar, pesaing, permintaan konsumen, dan yang terakhir yaitu lokasi. Bobot untuk ketersediaan bahan baku yaitu 25%, untuk usaha 1 bernilai 5 dan nilainya menjadi 1,25. Bobot untuk harga bahan baku yaitu 10%, usaha 1 bernilai 3
dan nilainya itu 0,3. Lama proses pembuatan berbobot 10%, untuk usaha 1 nilainya 3 dan nilainya itu 0,3. Modal bobotnya yaitu 15%, usaha 1 kriteria skala Likert-nya 5 dan nilainya itu 0,75. Untuk kriteria segmentasi pasar 15%, pada usaha 1 skalanya 3 hingga nilainya 0,45. Pesaing berbobot 5%, pada usaha 1 skalanya 4 dan nilainya 0,2. Untuk kriteria permintaan konsumen bobotnya 10%, pada usaha 1 skalanya 4 dan nilainya 0,4. Untuk lokasi bobotnya 10%, usaha 1 berskala 3 dan nilainya 0,3. Pada usaha 2 berurutan dari skalanya 5, 3, 4, 3, 5, 4 dan berurutan lagi dari ketersediaan baku sampai lokasi yang bernilai 1,25, 0,3, 0,3, 0,6, 0,6, 0,15, 0,5, 0,4. Untuk usaha 3, skala dari kriteria urutan dari ketersediaan bahan baku hingga lokasi yaitu 5, 3, 3, 4, 4, 3, 3, 3 dan nilainya 1,25, 0,3, 0,3, 0,6, 0,6, 0,15, 0,3, 0,3 hingga total keseluruhannya untuk bobot 100%, usaha 1 skalanya 30, nilainya 3,95. Untuk usaha 2 yaitu 31 dan nilainya 4,1. Usaha 3 berskala 28 totalnya dan nilainya 3,8. Jadi berdasarkan penilaian dengan skala Likert 1-5, usaha yang baik untuk dikembangkan merupakan usaha pot atau bol, yaitu usaha 2 dibandingkan dari 2 usaha lainnya. Selanjutnya yaitu deskripsi usaha, produk atau jasa, pasar, lokasi usaha, persaingan, manajemen, dan personalia dari bisnis yang akan dikembangkan. Yang pertama yaitu deskripsi. Usaha yang saya jalankan yaitu Potato Balls, di mana usaha ini bergerak di bidang perdagangan makanan. Potato Ball merupakan produk olahan dari kentang. Kentang memiliki banyak manfaat untuk tubuh karena memiliki beberapa zat seperti karbohidrat, zat besi, kalsium, lemak nabati, serta mineral yang memang penting untuk tubuh. Sehingga produk olahan kentang ini sangat baik dikonsumsi sebagai cemilan sehari-hari. Menu cemilan yang terbuat dari kentang ini sehat dan mengenyangkan sehingga banyak disukai oleh masyarakat. Cemilan ini bisa dinikmati oleh berbagai kalangan usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, di mana cakupan konsumen dari Potato Ball ini dari semua kalangan. Status usaha ini masih pada tahap awal yang dimulai dari awal karena merupakan usaha baru yang memiliki peluang baik untuk kedepannya, sehingga masih banyak persiapan serta perencanaan yang dilakukan. Bentuk usaha ini yaitu kepemilikan tunggal karena modal untuk usaha ini tidak terlalu besar, yang mana bisa ditanggung sendiri. Usaha Potato Ball ini menguntungkan karena berbahan baku kentang yang memiliki banyak manfaat. Selain itu, cemilan ini sangat banyak disukai dengan tekstur kentang yang lembut di dalamnya serta rasa gurih di kulit luarnya. Usaha ini akan saya buka setiap hari dari jam 10 hingga jam 7 malam. Produksi atau jasa. Saya menjual produk berbahan kentang yang diolah menjadi cemilan sehat. Kentang memiliki banyak manfaat untuk tubuh karena memiliki beberapa zat yang telah saya sebutkan tadi. Sehingga produk olahan kentang ini sangat baik untuk dikonsumsi sebagai cemilan sehari-hari. Perbedaan produk saya dengan yang lainnya di mana produk saya memiliki varian isi yang akan membuat konsumen menarik, sehingga kepuasan yang didapat adalah rasa yang lembut di dalamnya dengan isian gurih di luarnya yang akan membuat konsumen lagi dalam memakan Potato Ball tersebut. Pasar yaitu
target pasar untuk pelanggan mulai dari anak-anak, mahasiswa hingga orang dewasa. Karakteristik pasar produk yang saya tawarkan di mana adanya permintaan dari pembeli, kemudian adanya proses jual beli produk atas apa yang diinginkan konsumen dalam membeli produk makanan potato balls ini, sehingga akan terjalinnya interaksi yang baik antara penjual dengan konsumen. Segmentasi pasar yang dilakukan berdasarkan gaya hidup yang konsumen, di mana yang suka menikmati cemilan yang sehat, yang enak namun sehat. Kemudian manfaat. Orang-orang ingin membeli produk dari saya karena produk yang saya tawarkan merupakan cemilan yang sehat untuk dinikmati. Karena banyaknya mengandung beberapa zat dari kentang itu sendiri untuk tubuh. Sehingga produk olahan kentang ini sangat baik untuk dikonsumsi sehingga sebagai cemilan sehari-hari. Konsumen membeli di kita dan bukan dipesaing karena saya merasa cemilan ini sangat sehat, rasanya pun juga nikmat, dan proses pembuatannya juga bersih sehingga tidak akan mengecewakan konsumen. Konsumen membeli cemilan potato balls atas dasar ketertarikan mereka terhadap produk ini serta dapat dikonsumsi setiap hari terutama saat waktu santai. Maka dari itu, agar pembeli terus bertambah, kualitas yang diberikan untuk konsumen harus dipertahankan juga agar konsumen tidak lari ke pesaing. Harga, promosi, penjualan, dan distribusi. Penetapan harga melihat dari konsumen, di mana cemilan ini dapat dinikmati semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Maka rentang harga yang diberikan untuk potato balls ini berkisar 8.500 hingga 20.000 per box, dengan berbagai varian isi topping yang ditawarkan serta dengan adanya kuantitas yang diinginkan. Promosi yang dapat saya lakukan yaitu dengan aktif menyebarkan mengenai produk ini, seperti melihat video review di sosial media agar banyak diketahui oleh konsumen. Sistem penjualan produk ini dilakukan dengan sistem pre-order secara online ataupun offline-nya, menyebarkan ke kedai-kedai makanan. Pendistribusian dapat saya lakukan dengan membuatnya dari rumah karena masih dalam tahap awal. Kemudian dapat memasoknya di kedai-kedai makanan dekat kawasan sekolah ataupun pinggir jalan. Lokasi alamat usahanya itu di Pau, Kota Padang, di mana rumah sendiri karena usaha ini masih terbilang baru dan masih dapat dihandle oleh pemilik sendiri. Penampilan fisik bangunan rumah dengan atap, kemudian memasang spanduk atau plang dari produk agar konsumen mudah mencari alamat tersebut. Bangunan yang digunakan berjualan yaitu milik sendiri, di mana jenis biaya dan renovasinya tidak ada dilakukan. Daerah tempat saya tinggal tidak ada membatasi produsen untuk melakukan kegiatan produksi. Namun, penjualan dari usaha yang dijalankan. Usaha lain yang berada di sekitaran usaha yang dijalankan mayoritas di bidang makanan, namun belum ada yang menjual potato ball ini. Kemudian pemilihan tempat usaha masih termasuk tahap awal dan masih mudah dilakukan oleh satu orang. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa kemudian hari bisa mendirikan yang lebih besar lagi. Persaingan usaha terdekat yaitu usaha di bidang cemilan seperti Bin Bun Padang, usaha makanan ringan Aziza, Cemilan Legend, usaha makanan ringan Al-Kausar, dan Aneka Snack Padang. Usaha pesaing tersebut saat ini stabil namun cenderung menurun akibat pandemi COVID-19. Usaha pesaing sama menjual cemilan, namun bedanya mereka tidak melakukan promosi dengan sosial media sehingga produk saya bisa selangkah lebih maju. Selain itu, bahan baku, kandungan nutrisi, serta manfaat dari produk yang ditawarkan pun berbeda. Usaha saya bila terus dimaksimalkan berjualan, tidak hanya secara offline, namun juga di sosial media, besar kesempatan untuk lebih baik serta memaksimalkan promosi. Dengan bisa mengikuti event makanan seperti bazar ataupun expo, sehingga lebih mudah memperkenalkan produk ke konsumen. Selanjut, manajemen dan personalia. Manajemennya, pemilik usaha bisnis cemilan potato balls ini merupakan lulusan S1 Agribisnis dan mempunyai pengalaman pada bidang bisnis di pertanian. Pemilik berusaha 22 tahun, di mana umur ini masih terbilang muda, sehingga mempunyai stamina fisik yang kuat, sehat, dan status keuangan yang cukup memadai. Walaupun belum mempunyai pengalaman bekerja, pemilik memiliki basic dalam manajemen karena belajar di masa bangku perkuliahan serta melihat dan belajar dari pengalaman orang lain.
Pemilik belum memiliki tanggungan dan gaji yang dialokasikan untuk karyawan karena usaha ini masih mampu dilakukan sendiri. Sumber daya yang dimiliki pemilik terbilang cukup untuk melakukan usaha potato ball ini. Personalia yang dibutuhkan yaitu orang yang rajin, tekun, dapat manajemen waktu yang baik dan jujur. Namun hal terpenting ialah memiliki kemampuan dan melakukan proses pengolahan kentang menjadi sebuah makanan yang lezat dengan kandungan nutrisi yang tinggi. Kemudian kebutuhan personalia di masa mendatang yang bisa memberikan inovasi baru terhadap produk olahan kentang dengan adanya teknologi yang canggih serta dapat melakukan pengembangan dalam produk dan strategi pasar yang baik. Kemampuan yang diperlukan sekarang untuk usaha ini yaitu dalam proses produksi dan strategi pemasaran dengan spesifikasi yang berkualitas di mana mampu bekerja dengan segala kondisi serta mau mencoba hal yang baru demi usaha yang akan tetap berjalan baik. Yang ketiga yaitu analisis kelayakan bisnis. Yang pertama analisisnya itu aspek teknis dari potato balls. Usaha ini berbahan baku kentang sehingga membutuhkan pengadaan dari petani kentang langsung agar kualitas dari bahan baku tetap terjaga dengan baik. Kentang diolah dengan cara yang higienis yang didapatkan dari petani langsung dan tidak adanya bahan kimia agar nutrisi yang didapatkan tetap terjaga. Proses pembuatan dari potato balls ini tidak sulit dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Potensi dari usaha potato balls ini di mana akan berlokasi di Jalan Dr. Anda Muhammad Hatta, tepatnya di Pasar Baru Pau. Lokasi ini dapat menjanjikan keuntungan yang besar di mana pertimbangannya untuk kelayakan dari bisnis yang dijalankan. Pemasaran dapat dilakukan dengan cara melihat segmentasi pasar berdasarkan gaya hidup yang sehat. Selain itu, pemasaran yang dilakukan juga tidak secara langsung saja, namun juga menjual secara online dalam bentuk frozen food sehingga konsumen tidak ragu dengan kualitas dari produk, serta melakukan promosi di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan lainnya. Untuk penyimpanan bahan baku dilakukan pada suhu ruangan yang kering dan gelap agar dapat menjaga kualitas dari kentang itu sendiri. Yang kedua, aspek kelembagaan, organisasi, manajerial. Usaha potato balls ini akan dikembangkan dengan adanya toko milik pribadi karena melihat usaha ini masih diupayakan dengan sendirinya sehingga belum adanya karyawan atau staf yang banyak untuk membantu dalam proses produksi. Kelembagaan pada usaha ini belum terstruktur karena masih berada pada usaha yang baru dan belum begitu besar. Organisasi pada usaha ini terdiri atas pemilik, karyawan di keuangan, karyawan pada produksi di mana antara saling berkaitan dengan adanya alur komunikasi yang baik sesuai dengan SOP untuk mencapai tujuan bersama dan mendapatkan keuntungan. Dalam aspek manajerial, pemilik telah menetapkan SOP yang sesuai dengan standar dan menempatkan karyawan dengan porsinya masing-masing. Selain itu, dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja dapat memberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dari karyawan. Yang ketiga yaitu aspek sosial. Aspek sosial yang ada pada usaha ini dapat memberikan kesempatan kerja atau lowongan pekerjaan untuk masyarakat sekitar dalam memenuhi finansial mereka. Selain itu, dapat juga membantu petani yang ada untuk menjadi pemasok utama dari usaha ini. Orang yang menyukai snack ringan seperti potato balls karena dapat dinikmati saat waktu santai serta mengandung nutrisi yang tinggi. Dengan begitu, jika usaha ini terus dikembangkan, dapat juga meningkatkan pendapatan petani dalam penjualan hasil usaha tani mereka. Selanjutnya yaitu aspek komersial. Usaha potato balls ini perlu strategi yang tepat untuk pengembangannya, di mana awalnya dengan menjaga kualitas dari produk yang dihasilkan agar sesuai dengan harga yang diberikan, akan sebanding dengan kualitas yang ditawarkan pada konsumen. Walaupun usaha ini terbilang baru, namun akan memberikan keuntungan yang lumayan karena belum banyaknya pesaing yang ada sehingga akan menarik perhatian konsumen untuk mencobanya. Terlebih, potato ball sendiri memiliki kandungan yang sehat di mana terbuat dari kentang. Dalam meluaskan pangsa pasar, penjualan tidak hanya dilakukan secara offline, namun juga dalam online dalam berbentuk pre-order. Usaha potato balls ini membela memanfaatkan teknologi yang ada akan memberikan dampak yang sangat baik, di mana dapat kita lihat aplikasi pengantar makanan seperti Shopee Food atau GoFood dapat juga digunakan dengan baik. Selain membantu para kurir dalam mencari keuntungan, usaha ini pun bisa bekerja dengan aplikasi tersebut sehingga saling menguntungkan satu sama lain. Yang kelima yaitu aspek finansial. Dapat kita lihat aspek finansialnya itu
Penyusunan anggaran investasi pada usaha di mana peralatan yang akan digunakan dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang panjang, biaya tetap dan biaya variabel. Kemudian ini merupakan asumsi-asumsi atas peralatan yang ada. Kemudian ini adalah peralatan yang akan digunakan beserta harga-harganya, di mana jumlah investasinya itu sebesar 1.877.900. Kemudian biaya operasional per bulan, di mana biaya tetap di mana jumlah investasinya tadi 1.877.900 dengan total biaya tetap sebanyak 42.546. Kemudian ada biaya variabelnya, di mana total biaya variabelnya itu sebesar 4.470.000. Kemudian yaitu adanya total biaya operasional, di mana didapatkan dari biaya tetap ditambah biaya variabel, di mana mungkin di sini ada kesalahan penulisan dari biaya tetapnya. Tadi sudah kita dapatkan biaya tetapnya itu 42.546 ditambah 4.470.000. Yang totalnya yaitu 4.512.546. Kemudian adanya pendapatan per bulan. Penjualan rata-rata per hari didapatkan dari jumlah produk yang terjual dikali dengan harga per kemasan. Jumlah produk yang dijual yaitu 25 kotak dikali dengan 8.500 sehingga didapatkan 212.500, di mana rata-rata per bulannya itu didapatkan 6.375.000. Keuntungan per bulan, laba sama dengan total pendapatan dikurang total biaya operasional, sehingga laba yang didapatkan yaitu 1.862.454.000. Selanjutnya ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi usaha Potatobles ini memang terbilang baru, namun memberikan dampak positif bagi pemilik usaha dan sekitarnya karena mampu membantu perekonomian dengan membuka lowongan pekerjaan sehingga dapat mengurangi pengangguran yang ada. Jadi, walaupun usaha ini masih kecil, tetapi mampu memberikan kontribusi yang baik untuk daerah dan tidak menutup kemungkinan kontribusinya akan semakin besar jika terus dikembangkan. Kemudian ada tugas keempat yaitu BMC atau modal kanvas dari usaha Potatobles ini. Yang pertama ada key partnersnya. Key partner merupakan adanya supplier bahan baku kentang, pemasok kemasan produk, pemakai produk, distribusi produk, influencer, penyelenggara pameran atau bazar, pemilik media cetak. Kemudian ada key activities, membeli bahan baku, memproduksi produk potato balls, melakukan pengemasan produk, mendistribusikan produk, melakukan promosi terhadap produk. Yang ketiga yaitu value proposition, varian topping pada produk, kualitas bahan baku yang terbaik, komposisi bahan yang sehat, kemasan yang menarik dan bervariasi, harga yang terjangkau pada semua kalangan, rasa yang enak dan gurih. Yang keempat yaitu customer relationship, yaitu bonus pembelian, promo buy one get one, giveaway produk, dan yang terakhir gratis ongkir pembelian. Yang kelima yaitu customer segments, yaitu ada anak-anak, remaja, dewasa, semua pecinta snack, kentang, pedagang eceran, dan pedagang besar. Key research-nya yaitu bahan baku yang berkualitas, testimoni konsumen, lokasi usaha yang strategis, alat memasak yang praktis dan modern, kendaraan untuk pendistribusian, fasilitas pembayaran. Yang ketujuh yaitu channels, sosial media, Gojek atau Grab, Shopee Food, toko offline, pameran atau bazar. Selanjutnya yaitu ada cost structure, di mana ada biaya bahan baku, biaya pembelian peralatan, biaya pembelian perlengkapan, biaya promosi produk, biaya operasional, dan biaya sewa. Kemudian adanya revenue streams, modal awal pribadi, penjualan produk Potatobles, pendapatan dari markup ongkir, dan yang terakhir pembagian keuntungan dengan mitra. Selanjutnya yaitu rencana operasional dan pengorganisasian SDM pada usaha Potatobles. Rencana manajemen operasional, yaitu yang pertama perencanaan. Sebelum memulai usaha perlu adanya perencanaan mengenai
bisnis yang akan diusahakan. Dalam bisnis yang akan saya rencanakan yaitu potato balls, membutuhkan perencanaan penggunaan sumber daya untuk memenuhi semua kegiatan dalam proses produksinya. Sumber daya yang dibutuhkan seperti mulai dari bahan baku utamanya yaitu kentang, bahan baku penolong untuk proses pembuatannya, alat-alat masak modern dan praktis, serta strategi promosi dan pemasaran untuk produk yang dihasilkan agar tujuan dalam mencapai keuntungan dapat terwujud dengan baik. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Pada usaha potato balls ini dilakukan oleh seorang lulusan S1 Agribisnis, yaitu baru lulus dan dibantu oleh 2 orang untuk mengatur pada proses produksi dan pemesanan. Namun tidak menutup kemungkinan apabila usaha ini telah sukses akan membutuhkan tenaga kerja lainnya dalam proses produksi. Selanjutnya yaitu ada penelaah. Pada usaha potato balls ini ada serangkaian kegiatan yang harus dilakukan diantaranya membeli bahan baku kentang, membeli peralatan untuk proses produksi, membeli bahan penolong untuk produksi potato balls, melakukan proses produksi potato balls, melakukan pengemasan potato balls, menjual produk potato balls, melakukan promosi terhadap produk. Yang keempat yaitu pengawasan. Pada usaha ini juga dilakukan proses pengawasan yang bertujuan untuk mengetahui apakah semua rangkaian kegiatan dalam usaha dapat berjalan dengan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan mulai dari pencatatan pesanan, produksinya, pengemasan, dan lainnya, di mana usaha untuk menjaga kualitas nantinya akan adanya evaluasi bulanan dalam memantau kinerja setiap kegiatan. Kemudian adanya rencana pengorganisasian sumber daya manusianya, yaitu pada usaha potato balls. Divisi produksi yang pertama. Divisi produksi ini akan memiliki tanggung jawab dalam semua kegiatan produksi, mulai dari menyediakan bahan baku potato balls, proses pembuatannya, serta melakukan pengemasan terhadap produk. Divisi ini akan dipertanggungjawabkan oleh 1 orang untuk melakukan proses produksi hingga ke pengemasannya. Divisi pemasaran. Divisi ini mempunyai tanggung jawab dalam melakukan promosi pada produk usaha yang dilakukan hingga sampai pada tangan konsumen. Divisi ini juga bertanggung jawab dalam mengatur semua pesanan baik secara online maupun offline, di mana divisi ini akan dikelola oleh 1 orang untuk semua proses pesanannya. Divisi keuangan. Divisi keuangan mempunyai tanggung jawab dalam menyusun semua rancangan anggaran pada usaha dan pengeluaran usaha ke dalam buku, sehingga adanya pembukaan yang jelas agar uang yang didapatkan tidak keliru dan lebih terkontrol dengan baik, di mana adanya data yang jelas. Divisi ini akan dilakukan oleh 1 orang yang melakukan tanggung jawab terhadap keuangan pada usaha potato balls ini. Itulah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai tugas penyusunan rencana bisnis saya, di mana ide usaha yang saya ambil yaitu potato balls yang berada di bidang masyarakat untuk kalangan semua orang. Mungkin sekian atas yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.